berdiri dulu ya. Apa kabar semua? Baik. Mahkamah Agung? Unggul. Badilak? Jaya. PT apa Lembang? Maju. PA Martapura? Mantap. Mantap! Mantap! Baiklah, susunan acara evaluasi implementasi akreditasi penjaminan mutu. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung. Hadirin dimohon berdiri. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bersama kita semua bangun Indonesia, berikan hatimu untuk nusa bangsa, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Asas Pancasila kita berdaya di Mahkamah Agung. Kami wujudkan keadilan untuk semua dari Indonesia. Bersama kita semua bangun Indonesia, berikan baktimu untuk nusa bangsa, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Pancasila kita berdaya di Mahkamah Agung. Kami wujudkan keadilan untuk semua
Selanjutnya, pembacaan doa oleh Bapak Haji Badar Johan SHMH. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapatkan berkah dari doa tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alna minal mudallin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari yang cerah ini kami berhimpun berkumpul di pengadilan agama Martapura ini dalam rangka kami ditandai dan dimulai apresiasi penjagaan mutu pada pengadilan agama Martapura. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon rahmat berkah dan ridho. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim. Kami sadar sebenarnya Allah bahwa tugas-tugas yang kami laksanakan ini tidak lain adalah sebagai bentuk pengabdian kami kepada bangsa, negara dan agama. Oleh karena itu ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang baik kalau memang itu baik, dan kami berusaha untuk mengikuti kebaikan itu. Dan berilah pula petunjuk kami jalan yang batil atau yang salah, kalau itu salah kami akan menghindar kebatilan dan kesalahan itu. Allahumma ya mujibas sa'ilin, berilah kami ya Allah kekuatan jasmani dan rohani kepada kami. Tingkatkan rasa pengabdian dan amal bakti kami. Kuatkan tekad kami agar kami dapat bekerja dengan baik, dengan benar, lurus dan jujur. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Ghafur ya Rahim. Ampunkan ya Allah dosa kami. Ampunkan dosa para orang tua kami. Ampunkan dosa para pejuang-pejuang negeri kami yang telah berbuat kepada bangsa, negara dan agama ini. Dan tempat mereka yang layak di sisimu ya Allah. Dan kami tahu ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan Maha Pengampun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sebagai kesimpulan doa kami ya Allah, berilah buat kami kehidupan yang baik di dunia ini, serta beri pula bagi kami kehidupan yang baik di akhirat nanti, serta hindarkan kami dari semua azab, lebih-lebih azab neraka ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Acara selanjutnya, sambutan tim asesmen eksternal yang berisi pengantar, masuk, tujuan dan pembagian waktu presentasi. Pada Bapak Ketua Tim Asesmen Eksternal, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Pengadilan Agama Martapura, yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura,
Yang kami hormati Bapak-Bapak Panitera, Sekretaris, Bapak Hakim, Bapak Ibu, pejabat dan karyawan Pengadilan Agama Martapura, serta rekan-rekan kami dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Puji syukur, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim di sini dalam rangka observasi implementasi APM di Pengadilan Agama Martapura ini. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih atas sambutan dari keluarga besar Pengadilan Agama Martapura dan sekaligus kami memohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya apabila kehadiran kami ini dalam 2 hari ini dari kemarin mengganggu mungkin aktivitas Bapak Ibu semuanya yang seharusnya sudah pulang, masih nanti kami di perjalanan karena sampai di sini kemarin pukul 17.15 menit. Sebelum kita mulai observasi ini, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Wahyu Setiawan dari Dijen Badilak, ditemani 2 kawan kami, Ibu Hajah Para Umita dan Ibu Arpita Fitrianti. Di belakang Bapak itu ngumpet. Maksud kedatangan kami di sini, kami bertiga ditugaskan dari tim komite APM Dijen Badilak untuk melakukan asesmen surveillance dan asesmen eksternal di Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Dan kami mendapatkan tugas salah satunya di Pengadilan Agama Martapura ini. Bapak Ibu semua yang kami hormati, pada observasi kali ini sekarang ada perubahan tidak seperti tahun sebelumnya. Jadi sekarang untuk asesmen surveillance ataupun asesmen eksternal kita bagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama telusur dokumen kita sudah laksanakan, sudah selesai karena sudah dinilai oleh PTA masing-masing. Di sini PTA Palembang. Dan sekarang giliran tahap kedua yaitu observasi implementasi APM. Kita di sini kader kami bertiga dalam rangka untuk melihat sejauh mana implementasi APM yang sudah dilaksanakan Pengadilan Agama Martapura ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk sesi ini seperti yang kita semua sudah ketahui dalam surat Badilak, setelah kami melakukan sampel beberapa berkas perkara dan kita melihat sarpras, sekarang agenda hari ini adalah presentasi dari pimpinan Pengadilan Agama, dalam hal ini oleh Ibu Ketua Pengadilan Agama Martapura, untuk menyampaikan capaian-capaian yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Martapura ini. Untuk sesi presentasi ini, izin Bu Ketua, kami berikan alokasi waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk menyampaikan presentasi. Nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab atau kita cross check terkait beberapa sampel eviden ataupun capaian yang telah dilaksanakan. Dan nanti terakhir kesimpulan dari hasil observasi ini. Baiklah, itu saja pengantar dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wahyu Setiawan sebagai Ketua Tim Asesor Eksternal, Ibu Farah Omita dan Ibu Aprilia sebagai Asesor Eksternal dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Bapak Wakil Ketua, Bapak Hakim, Bapak Panitra, Bapak Sekretaris, seluruh pejabat struktural fungsional, dan seluruh aparatur Pengadilan Agama Martapura yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu di dalam acara evaluasi implementasi akreditasi penjaminan mutu pada Pengadilan Agama Martapura. Salam dan salam adalah senantiasa kita mohonkan kehadirat Allah dan sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai role model terbaik pilihan Allah, contoh teladan bagi kita dalam kehidupan di dunia dan termasuk di dunia kerja. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah datang berkunjung ke Pengadilan Agama Martapura ini untuk melakukan evaluasi. Karena kedatangan Bapak Ibu merupakan penyemangat dan pemacu semangat kami untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Perlu kami sampaikan bahwa Pengadilan Agama Martapura merupakan salah satu dari pengadilan baru dari 85 pengadilan seluruh Indonesia dan salah satu dari 5 pengadilan baru di Sumatera Selatan yang diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2018 di Malamone oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung. Kemudian pada tanggal 26 Oktober seluruh aparatur dilantik di PTA Padang yang berjumlah 16 orang. Kita berlokasi berkantor di gedung pinjam pakai Pemda yang kita tempati sekarang ini. Adapun visi dari Pengadilan Agama Martapura adalah terwujudnya Pengadilan Agama Martapura yang agung. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Martapura telah menetapkan 5 misi, yaitu mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien dan mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai ketentuan yang berlaku. Struktur organisasi Pengadilan Agama Martapura terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 1 orang hakim. Kepaniteraan berjumlah 6 orang, kesekretariatan berjumlah 4 orang, CPNS 3 orang, dan tenaga honorer 5 orang. Peta yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura. Pengadilan Agama Martapura memiliki wilayah yurisdiksi yaitu Kabupaten Oku Timur. Luas wilayahnya 3.370 km persegi, terdiri dari 20 kecamatan dan 288 desa atau kelurahan dengan penduduk 664.017 jiwa. Data tahun 2017. Mengenai perkara yang diterima pada tahun 2018 sebanyak 103 perkara, pada tahun 2019 sampai 18 November berjumlah 809 perkara. Gugatan yang masuk per 19 November sudah sampai pada nomor 750. Kemudian permohonan
60 ya. 65. Kalau kecil. Kita sudah menerima rapor perkara, yaitu berada dengan pada nilai 83,16. Dalam upload putusan kita sudah berada pada angka 98%, seharusnya 100%. Permasalahan di SPP perlu kami tampilkan, ada 6 perkara yang mengalami error sampai hari ini belum mendapat jalan keluarnya. Nanti kami mohon Bapak untuk bisa memberikan jalan keluar solusi untuk permasalahan kami. Perintah pegawai sudah kami sampaikan tadi mengenai pendidikan. 2 orang yang S2, mayoritas S1. Kemudian struktur tim penjaminan mutu, Manajemen Rani Hidayati, Ketua APM Alfi Zuhri, Sekretaris M. Aji Taufan dan Bahar Johan. Terdiri dari 3 koordinator, asesor internal Fuad Kamaludin SHG, Hakim, tim survei kepuasan masyarakat Armand Susanto, pengendalian dokumen Eni Andriani. Mengenai capaian area APM, yang pertama kami sampaikan bahwa tindak lanjut hasil telusur dokumen APM sudah hampir 100%. Memang terdapat kekurangan-kekurangan pada sarana dan prasarana karena berkaitan dengan anggaran, seperti fasilitas pengendali kabel, CCTV, petugas keamanan, dan lain-lain. Selanjutnya, perencanaan zona integritas sudah dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2019 dan akan dilanjutkan dengan pembangunan secepatnya. PTSP sudah ada, kekurangan terdapat pada mesin antrian, TV media center, CCTV, layanan pendukung belum ada, bank belum bersedia untuk dihadirkan di sini, pos vakum juga belum ada karena belum ada dana. PT Pos juga tidak bisa dihadirkan di sini karena berada di samping kantor. Tanggung mau ke sini. SKM sudah dilakukan terhadap 76 surveyor, hasilnya 81,65. Baik. Prioritas perbaikan terdapat pada kualitas sarana dan prasarana, yaitu ruang tunggu dan lahan parkir. Ini karena keterbatasan kita belum mempunyai gedung sendiri. Perkara yang diterima lewat ekor 25 perkara dan semua sudah putus, dan kendalanya sudah kami sampaikan kemarin, Pak. Kemudian mengenai kenyamanan ruang publik, ruang PTSP, ruang tunggu, ruang sidang mediasi dan kaukus ada, ruang laktasi, ruang bermain anak kantin belum ada, terbatasan ruang. Kemudian ruang merokok ada, layanan di kabel belum ada, ruang kerja, ruang arsip perkara ada, ruang perpustakaan belum ada. Itu ada parkir, toilet para pihak dan toilet pegawai sudah ada, musola dan ruang security belum ada, terbatasan ruang. Proyek ekor juga sudah ada. Kemudian mengenai ini, harapan kami sebenarnya dalam 7 area ini maunya maksimal. Cuma berdasarkan hasil penilaian asesor internal baru dicapai 874. Tapi kami berkomitmen untuk selalu meningkatkan nilai sehingga bisa mendapatkan nilai maksimal. Dengan aplikasi sudah ada dan sudah disosialisasikan kemarin di PTA Palembang.
tinggal menunggu settingan, menuntaskan settingan untuk bisa diterapkan di Pengadilan Agama Martapura dan dilanjutkan dengan sosialisasi kepada seluruh pegawai dan masyarakat pencari keadilan. Ini foto-foto sebelum APM beberapa hari setelah kantor dibuka, dan ini yang sebelah kanan setelah ada PTSP. Ini suasana sebelum APM dan sebelah kanan sesudah. Gedung pada awalnya dan sekarang sudah ada perbaikan sedikit. Ini di ruang tunggu pelayanan. Ini perencanaan zona integritas. Ruang tunggu terbuka, ruang sidang, ruang tunggu. Sekarang sudah dibuat bangku-bangku dari baja. Itu untuk Itu sampai pertengahan tahun. Itu sebenarnya kita belum memikirkan ke situ, Pak. Jadi kita disibukkan hanya dengan mengurus perbaikan sarana dan prasarana. Itu saja yang dituntut. Karena mulai dari ya termasuk meja, kursi itu, komputer itu belum ada, baru ada berapa lah itu yang ini dari PTA. Termasuk meja yang kita duduk ini udah jelek, ini ditimpa oleh itu. Jadi itu saja kita pikirkan. Ruang sidang, ruang PTSP. PTSP ini sudah yang ketiga, Pak. Ini yang ketiga ini. Jadi dulu sampai sini. Awalnya yang tadi yang pertama ada tentara itu yang awal sekali. Waktu pertama itu kemudian pakai bannernya cuma banner saja, tidak setting. Nah, yang terakhir ini. Jadi kisaran sampai bulan Mei atau bulan April barulah kita sambil berjalan sambil memikirkan, minimal waktu itu yang terpikir kalaupun kita belum sampai batas melakukan seperti yang sesuai dengan standar akreditasi undang-undang mutu, tapi kita minimal sudah jalan, kita yang mana kita jalankan perlu kita jalankan. Sarpras juga kita mana yang bisa kita penuhi, kalau yang tidak ya apa boleh buat. Kemudian pada sekiranya kisaran Mei lah itu sudah mulai kita mengadakan rapat-rapat untuk kalau SK-nya sudah lama, sekitar Januari itu sudah mulai ini, tapi tak sampai memikirkan untuk data-data itu enggak gitu, Pak. Kemudian kalau untuk zona integritas itu pun ya tuntutan undang-undang itu karena itu harus tetap kita lakukan mulai dari lama sekali, tapi baru bisa dilaksanakan tanggal 30 Oktober. Itu pun kita karena kita harus menyesuaikan dengan jadwal bupatinya mau tanggal 30 Oktober ya sudah gitu. Jadi untuk sementara mungkin itu Pak yang bisa kami jelaskan. Terima kasih. Yang ini yang ZI, jadi kemarin hasil telusur dokumennya